Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu aku kan pernah posting video di Facebook tentang scraping koordinat wilayah Indonesia dari Google Map menggunakan konsol browser. Jadi di video ini aku ngasih tahu cara buatnya. Tapi mungkin versi sederhananya aja, sekedar untuk nunjukin cara kerjanya. Karena memang ada banyak case yang kalau kita bahas satu persatu itu akan makan waktu cukup lama. Nah ini mungkin kelihatannya cukup rumit ya, tapi sebetulnya cara kerjanya nggak serumit yang kamu bayangin. Karena di sini aku cuma mensimulasikan apa yang aku lakukan secara manual menggunakan kode JavaScript. Lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke halaman Google Map-nya aja kali ya. Jadi kalau kita mau mengambil data koordinat dari Google Map secara manual, itu kan step by stepnya. Pertama, masukkan kata kuncinya di kolom pencarian ini, misalnya Jakarta. Nah, step selanjutnya yaitu menekan tombol Enter, kemudian menunggu sampai hasil pencarian yang muncul. Dan di sini kalau kita perhatikan URL-nya itu berubah. Dan di URL ini ada data koordinat yang dapat kita ambil. Nah, jadi nanti kita akan membuat kode JavaScript untuk mensimulasikan 4 step tersebut. Step pertama, mengubah kata kunci. Step kedua, menekan tombol Enter. Step ketiga, menunggu hasil pencarian. Dan step keempat, mengambil data koordinat. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke konsol browser. Nah, jadi untuk step pertama, yaitu mengubah kata kunci. Caranya, kita ambil dulu elemen inputan ini apa. Klik kanan, inspect elemen. Dan di sini kita diantarkan ke elemen input dengan ID search box input. Ini kita kopikan ID-nya. Lalu kembali ke konsol. Di sini misalnya kita buat variabel namanya input. Lalu kita ambil DOM dari inputan tadi. Di sini kita pastekan ID-nya. Nah, ini kalau kita lihat input itu isinya adalah seperti ini. Nah, sekarang untuk mengubah nilainya, kita tinggal ketikkan nanti input.value. Lalu kita masukkan di sini kata kuncinya misalnya Surabaya. Nah, ini kalau aku enter hasil akan kayak gini. Nah, dia kata kuncinya akan berubah. Nah, selanjutnya step kedua yaitu mensimulasikan penekanan enter pada inputan yang ini. Caranya, kita mesti buat dulu objek bernama event yang berisi keyboard event. Nah, untuk keyboard event ini ada dua parameter yang harus kita isi. Parameter pertamanya adalah jenis dari eventnya. Jadi kalau keyboard event itu kan ada key press, key down, dan key up. Di sini kita akan gunakan key down. Lalu untuk parameter keduanya adalah options. Di sini kita akan memberikan options key code. Nah, karena kita ingin menekan tombol enter, jadi key code yang kita gunakan adalah 13. Nah, kalau udah, kita enter. Lalu selanjutnya kita akan mendispatch event ini ke dalam inputan ini. Caranya, kita dapat menggunakan input.dispatch event. Lalu kita masukkan event yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau aku enter hasilnya akan kayak gini. Nah, di Google Map akan melakukan pencarian terhadap kata kunci yang kita masukkan tadi. Jadi itu step kedua. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga. Ini aku clear dulu. Untuk step ketiga ini kita akan membuat kode untuk memantau perubahan URL sampai dengan hasilnya seperti ini. Jadi, kita di sini akan membuat sebuah function. Misalnya get place URL. Function ini bersifat asinkronus. Dan di sini kita akan berikan sebuah promise. Di dalam promise ini kita akan mengambil data URL yang berisi current URL. Lalu kita akan membuat interval. Di sini kita masukkan intervalnya 200 milisecond aja misalnya. Di dalam interval ini kita akan mengambil data URL yang lain, yaitu current URL. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan current URL dengan URL. Jika current URL berbeda dengan URL dan current URL itu match dengan pola ini, kita akan beri solve promise-nya.
membawa current URL. Dan selanjutnya kita akan clear interval supaya intervalnya berhenti. Nah, kalau udah, kita akan mencoba function ini dengan cara memanggilnya get place URL karena ini bersifat promise. Jadi kita akan gunakan .den. Lalu kita akan mengambil di sini current URL. Lalu kita console.log. Nah, dia akan pending promise-nya sampai kita melakukan perubahan terhadap URL ini. Di sini misalnya kita pindah ke Makassar. Ini kalau aku enter hasilnya kan kayak gini. Nah, dia akan menampilkan console.log ini. Yang kalau kita buka di tab lain, nah dia akan menampilkan map dari Makassar. Jadi itu step ketiga. Nah, sekarang untuk step keempat, yaitu mengambil data koordinat dari URL. Kita dapat membuat lagi sebuah function namanya get coordinate from URL. Di sini parameternya adalah URL. Di sini kita akan melakukan regex matching. Di sini kita akan kopikan pattern dari koordinatnya. Lalu kita masukkan ke match ini. Lalu kita akan ubah sebagian. Untuk latitude-nya kita akan buat seperti ini. Minus opsional. Lalu integer sekian digit. Kemudian ada desimal opsional. Untuk longitude-nya juga sama. Jadi kita kopikan aja. Sedangkan untuk zoom-nya, di sini kita masukkan pattern-nya seperti ini. Nah, ini kalau udah kita coba lihat dulu hasil dari match. Lalu kita coba panggil. Nah, ini hasil match-nya seperti ini. Jadi ada array dengan nama item, di mana item dengan indeks 1 adalah data latitude. Item dengan indeks kedua adalah data longitude. Dan item dengan indeks kelima adalah data zoom. Jadi kalau kita sudah tahu indeksnya seperti ini, kita akan ubah function tadi. Kita akan mereturn sebuah objek, dimana kalau match-nya tidak null, atau gini aja deh. Kalau match-nya null, kita akan mereturn null. Sedangkan kalau enggak, kita akan mereturn objek. Untuk latitude-nya dia ada di match ke 1. Kita parse float dulu. Supaya hasilnya nanti jadi float. Untuk longitude-nya ada di indeks ketiga. Untuk zoom-nya tadi ada di indeks ke 5. Nah, sekarang kalau kita coba lagi function-nya, hasilnya akan seperti ini. Objek latitude-nya ini, longitude-nya ini, dan zoom-nya ini. Jadi itu untuk step keempat. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membungkus keempat step ini ke dalam sebuah function. Jadi kita akan buat function baru namanya search. Di sini kita menerima parameter berupa keyword. Function ini bersifat asinkronus. Jadi kita tambahkan keyword async. Kemudian isinya itu ya step by step tadi. Jadi pertama kita ambil inputan. Kemudian mengubah value dari inputan. Kemudian kita akan mensimulasikan penekanan enter. Kemudian kita akan mengambil URL hasil pencariannya.
Setelah itu kita akan mereturn hasil dari get coordinate from URL. Di sini kita mungkin akan menambahkan beberapa data lagi, seperti misalnya keyword dan URL. Nah, sekarang kita akan coba function search ini. Caranya, kita masukkan aja keywordnya di sini, misalnya Jakarta. Nah, ini kalau aku enter hasil akan kayak gini. Ini kita tambahkan den dulu untuk melihat hasilnya. Sekarang aku enter. Akan pending dan akan menampilkan hasil pencariannya. Jadi keywordnya Jakarta, latitude-nya ini, longitude-nya ini, URL-nya adalah ini. Nah, ini untuk membuktikannya kita akan buka URL-nya. Nah, ini URL udah sesuai. Nah, jadi kayak gitu untuk penerapan step by step-nya. Sekarang kalau misalnya kita mau melakukan pencarian secara multiple atau banyak sekaligus, kita tinggal buat aja function baru, misalnya function search all. Di sini parameternya adalah places atau keywords. Di sini sama, bersifat asinkronus. Di sini kita buat variabel result untuk menampung results-nya. Kemudian kita akan loop keywords-nya. Setelah itu kita akan push. Dan terakhir kita akan return result-nya. Ini kalau kita coba hasil akan seperti ini. Search all, misalnya stasiun Manggarai, stasiun Bogor, stasiun Juanda. Ini 3 dulu ya. Lalu kita den untuk melihat hasilnya. Console.log. Ini kalau aku enter hasil akan kayak gini. Dia akan mencari stasiun Manggarai, lalu stasiun Bogor, kemudian stasiun Juanda. Dan dia akan mengirimkan hasilnya berupa array, si results. Nah, ini kalau kita periksa satu persatu hasil akan kayak gini. Jadi keyword stasiun Manggarai, latitude-nya ini, longitude-nya ini, URL-nya adalah ini. Ini kalau kita buka, apakah benar stasiun Manggarai? Nah, ini benar. Selanjutnya, stasiun Bogor, URL adalah ini. Kita coba buka. Nah, ini betul stasiun Bogor. Nah, selanjutnya stasiun Juanda, URL-nya adalah ini. Kita buka. Nah, ini juga benar. Jadi kayak gitu kurang lebih cara kerjanya. Nah, selanjutnya sebelum aku tutup, aku mau kasih tahu kabar buruk mungkin ya. Jadi sebetulnya data koordinat yang kita ambil tadi, yaitu data koordinat yang ini, itu bukanlah data koordinat dari titik tengah hasil pencarian kita. Sebagai contoh, ini adalah stasiun Juanda. Nah, koordinat yang kita ambil di sini itu bukanlah koordinat dari si marker ini, melainkan koordinat titik tengah dari display map yang kita lihat sekarang. Jadi titik tengah dari ini, ya kira-kira ada di sini. Nah, jadi di sini aku mau kasih PR ke kalian. Bagaimana caranya kita mengambil data titik tengah dari keyword yaitu stasiun Juanda ini? Kan harus sekitar segini. Nah, jadi sebetulnya di bagian URL ini yang harus kita ambil itu bukan bagian ini, melainkan bagian ada di belakang, yaitu di bagian ini, dimana ini adalah bagian dari latitude-nya dan ini adalah bagian dari longitude-nya. Nah, untuk membuktikannya, ini kita bisa ubah. Kita ambil latitude ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian longitude-nya juga. Nah, ini kalau aku enter hasilnya kan agak bergeser nanti stasiun Juandanya ke tengah. Kita coba ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini sekarang stasiun Juandanya udah di tengah.
Nah, jadi PR kalian itu adalah mengambil data koordinat dari yang belakang tadi. Jadi kalian bisa mengubah si regex-nya tadi di function get coordinate from URL untuk mengambil data yang paling belakang ini. Nah, itu salah satu case-nya. Jadi sebetulnya ada beberapa case lain yang nggak aku ceritain di sini karena memang nggak cukup waktunya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja mungkin yang aku share. Jadi semoga bermanfaat dan menghilangkan rasa penasaran kalian. Ya udah, dadah.